to Hat-Trick Alpha Omega Charts. Kami harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengarkan bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Omega Charts adalah tempat untuk orang yang tidak sempurna. Jadi kalau kalian punya teman yang tidak sempurna, boleh banget diajak beribadah bersama-sama di tempat ini. Alpha Omega Church, kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah. Jadi kita sangat mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, melompat, bahkan bilang yes, wow, amin ketika pembicara menyampaikan sesuatu yang positif dan memberkati kalian. Untuk yang mengikuti ibadah secara online, kalian bisa mengetik respon positif dan membangun di kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, pastikan masker selalu kita gunakan, dan kita bisa menyapa satu dengan yang lain dengan ramah, tersenyum, melambaikan tangan tanpa harus bersentuhan fisik. Berikut ada beberapa informasi yang akan aku sampaikan. Ibadah raya di hari Minggu di 2 kali ibadah ya, di jam 8 dan jam 10. Jangan lupa untuk mendaftar link yang sudah dibagi terlebih dahulu. Info link ibadah bisa kontak lewat PKS kalian masing-masing. Ibadah online juga akan tayang dan bisa diakses di setiap minggunya mulai jam 8 pagi. Yang selanjutnya, Teens Online Service juga bisa diakses di YouTube Alpha Omega Church di hari Minggu jam 7 pagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share link ke teman-teman kalian supaya kita bisa terberkati bersama-sama. Jangan lupa ya, di setiap hari Kamis jam 8 malam, Alpha Omega Church mengadakan Worship and Word di mana kita bisa menyembah bersama dan teman-teman juga bisa didoakan secara personal. Mari join via Instagram Live di Sound of Praise Official dan di YouTube Live Alpha Omega Church. Jangan lupa ajak kawan, saudara-saudara untuk join bersama. Yang selanjutnya, buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan secara online, teman-teman bisa memberikan persembahan lewat rekening yang ada di bawah ini. Itu saja informasi yang dapat aku sampaikan. Enjoy the rest of the service. God bless you. Halo semuanya, welcome to AOC Teen Online Service. Hari ini kita masih dalam seri Facing the Giants, dan saya berdoa melalui seri ini ada banyak teman-teman baik yang Kristen maupun bukan, kita bisa bersama-sama mengalami pemulihan. Amin. Nah, hari ini kita akan membahas tentang addiction atau ketergantungan atau keterikatan. Ketika membahas tentang addiction, ada beberapa pertanyaan yang muncul di benak saya. Apakah addiction itu sebuah dosa? Dan apakah saya atau bahkan kita semua dirugikan dengan ketergantungan atau addiction tersebut? Oke, berbicara tentang addiction, mungkin addiction apapun itu yang sedang kita alami. Untuk memudahkan kita, ayo kita bagi addiction tersebut menjadi 2 kategori. Yang pertama, addiction yang positif. Yang kedua, addiction yang negatif. Apa itu yang positif, apa itu yang negatif? Oke. Addiction yang positif adalah hal-hal yang sehat, efektif, dan menyenangkan. Tidak mendominasi hidup kita. Jadi kita masih bisa kontrol addiction tersebut. Punya value yang positif terhadap tubuh, jiwa, dan roh kita. Ketika Anda atau kita melakukannya terus-menerus, Anda bahkan orang lain yang ada di sekitar Anda bisa melihat improvement di dalam diri Anda, meningkatkan kualitas hidup seseorang. Nah, contohnya apa sih addiction yang positif? Yaitu bermain musik, mungkin juga berolahraga, memasak, dan sebagainya. Nah, sedangkan kategori yang kedua yaitu addiction yang negatif adalah kebalikannya, yaitu bisa membuat seseorang terikat, bahkan orang tersebut gak bisa kontrol addiction tersebut. Bukan sebuah aktivitas yang menyenangkan, karena biasanya addiction yang negatif itu menekan diri pribadi orang tersebut. Kualitas hidup mengalami penurunan, bahkan bisa membuat orang tersebut stres, merusak tubuh, merusak jiwa, merusak roh,
dari orang tersebut. Contoh, merokok, mabuk-mabukan, drugs, masturbasi, free sex, dan sebagainya. Nah, kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang addiction di 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kita semua perlu hati-hati dalam mengkategorikan addiction kita, karena tidak jarang perilaku yang mungkin kita anggap menyenangkan atau baik bisa jadi sebenarnya adalah hal-hal yang negatif, bahkan ternyata memiliki dampak yang bisa merusak jika dilakukan secara berulang-ulang. Contoh, misalnya kita ambil contoh kecanduan sosial media. Kalau sosial media digunakan secukupnya untuk berjualan, selling, atau belajar, mungkin bisa jadi good addiction ya. Tapi kalau kita sampai lupa waktu, seharian cuma mainan Instagram atau TikTok, mainan nonton YouTube, maka hal tersebut sudah menjadi hal-hal yang negatif karena membuat kita menjadi orang yang tidak produktif, membuat kita kurang bersosialisasi, maunya cuma main HP aja. Contoh lagi, misalnya ada orang nih, biasanya kan kalau masyarakat itu membanding-bandingkan antara dua hal. Oke, mabuk-mabukan sama ngedrugs, mabuk-mabukan sama narkoba. Mending minum deh daripada narkoba katanya kan. Mending, atau misalnya mending masturbasi lah daripada ngedrugs gitu kan. Well, sebenarnya ya sama aja, sama-sama merusak diri sendiri. Memang tidak merugikan orang lain secara langsung, tapi akan berakibat kepada diri kita, berdampak untuk diri kita sendiri dan perilaku kita terhadap lingkungan sekitar kita. Atau merokok, selain merusak paru-paru, beresiko juga mungkin kita bisa terkena kanker paru-paru, mulut, tenggorokan, dan ternyata rokok lebih membahayakan untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Mereka bisa jadi perokok pasif. So kita harus benar-benar pay attention tentang hal-hal yang sedang kita lakukan. Apakah hal tersebut membawa dampak yang positif atau dampak yang negatif. Make excuse or make change, the choice is yours. Make excuses or make change, the choice is yours. Kita lihat Amsal 25 ayat yang ke-28. Amsal 25 ayat yang ke-28. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Bisa nggak sih kalian bayangin kota yang roboh temboknya? Ya puing-puing ya kan? Yakobus 1 ayat 12 sampai ke 15. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia akan melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia akan melahirkan maut. So, you cannot defeat your demons if you are still enjoying their company. Make excuses or make change, the choice is yours. So, what can I do supaya kita bisa terbebas dari addictionnya kita nih? Yang pertama yang bisa kita lakukan, mengaku dan meminta maaf kepada Tuhan. Mengaku dan meminta maaf kepada Tuhan. Katakan bersama-sama, 1, 2, 3, mengaku dan meminta maaf kepada Tuhan. Kalau kita sakit, kita perlu kemana? Ke dokter, ya kan? Gimana caranya dokter mau menyembuhkan kalau kita nggak kasih tahu sakitnya itu di mana? Kalau kita nih sakit, aduh kok hari ini nggak enak badan ya. Terus kita ke dokter. Terus dokternya tanya, sakitnya di mana? Ke dokter kenapa? Ya sakit dok. Sakitnya apa? Di bagian mana? Ya sakit dok. Dokter bisa nggak nyembuhin? Nggak bisa. Dokter nggak akan bisa kasih obat yang tepat. Nggak bisa kasih kita anjuran yang tepat kalau kita nggak kasih tahu problemnya di mana. Sama kayak keterikatan kita. Sebenarnya Tuhan tahu kita tuh sakitnya di mana. Problemnya
di mana dan masalahnya di mana. Cuman gini, apakah kita mau nggak ngaku ke Tuhan? Mau nggak kita open sama Tuhan? Mau nggak kita tuh membawa semuanya dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan? Jadi kita perlu mengaku dan meminta maaf kepada Tuhan. Make excuses or make change, the choice is yours. Yang kedua yang bisa kita lakukan, build relationship with God. Jangan takut untuk terus berkomunikasi dengan Tuhan. Kita perlu ingat bahwa identitas kita adalah anak yang dikasihi. Kita ini adalah anak dan Tuhan itu adalah Bapa. Kita perlu terus terhubung dengan Tuhan, Bapa kita, karena Ia adalah sumber dari segala sumber. Dia adalah sumber kekuatan, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang mengampuni. Kita nggak boleh lupa, Dia juga adalah Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menjagai kita. Jangan sampai iblis merusak gambaran Tuhan dalam diri kita. Jadi kita perlu build relationship with God supaya kita bisa apa? Bisa dijagai sama Tuhan, bisa terus di reminder sama Tuhan, bisa terus dikasihi sama Tuhan, bisa terus minta pengampunan sama Tuhan. Make excuses or make change, the choice is yours. Yang ketiga yang bisa kita lakukan, kita perlu ada tindakan nyata. Perlu tindakan nyata. Katakan bersama-sama, perlu tindakan nyata. Kita perlu tindakan nyata dalam menghadapi keterikatan. Mungkin bukan sebuah step yang besar, tapi kita perlu mulai dari step yang kecil terlebih dahulu. Kita mulai melangkah satu step. Nggak perlu yang terlalu besar, yang penting kita melangkah aja dulu. Kalau kita ada di lingkungan atau pergaulan yang toksik misalnya, yang menjerumuskan kita, yang bikin kita semakin kuat terikat dengan addiction tersebut, kita perlu mengambil langkah nih. Kita mulai pelan-pelan jauhi lingkungan tersebut, lingkungan yang membuat kita berdampak negatif untuk hidup kita. Kita jangan mengulangi kegiatan yang bakal membuat kita tuh jatuh untuk kesekian kalinya. Nah, di AOC ada kelas yang bisa kita ambil, kelas pemuritan di mana ada sesi-sesi pelepasan yang mungkin bisa membantu kita semua, bisa membantu Anda dan saya. Di sana kita akan didoakan supaya apa? Supaya kita semua bisa patahkan segala yang menjerat kita. Kita bisa diingatkan bahwa kita diberi kuasa untuk melewati hal-hal tersebut. Kita lihat lagi 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Katakan amin. Amin. Ingat, sekecil apapun perubahannya, jangan berkecil hati karena perubahan tetaplah perubahan. Dan kita perlu merayakan setiap perubahan sekecil apapun itu. Make excuses or make change, the choice is yours. Yang keempat yang bisa kita lakukan adalah punya support system. Katakan bersama-sama, punya support system. Kita perlu ada dalam lingkungan atau komunitas yang positif. Perlu ada mentor, baik itu orang tua kita, saudara kita juga perlu tergabung dalam komunitas rohani. Kenapa? Komunitas rohani ini kayak pagar yang membantu kita, mengelilingi kita supaya kita tidak jauh dari Tuhan. Jadi kalau misalnya kita nih mulai berpikiran mau berbuat dosa, misalnya kayak oke, aku kayaknya kok mau balik lagi ya ke addictionku yang lama, aku kepingin ngerokok lagi misalnya, contoh ya kan. Teman-teman Komsel bisa mengingatkan, jangan, kamu kan udah berhasil keluar dari addiction tersebut, kamu kan sudah patahin, kamu jangan balik lagi, terus kayak bisa didoakan bersama-sama. Atau misalnya addiction jelek yang lain, misalnya kayak sering mainan HP, mainan game, nggak berhenti-berhenti. Terus kita bisa punya kegiatan yang lebih positif dengan teman-teman kita. Kalau di Komsel saya bisa punya komunitas yang bagus kayak sering badminton atau misalnya sering pergi keluar makan-makan. Pokoknya kita bersosialisasi, jangan mengurung diri di rumah, jangan memulai hal-hal yang negatif untuk diri kita sendiri, tapi kita bisa melakukan segala sesuatu bersama dengan orang-orang support system kita, ya kan? Punya support system itu penting, guys. Jadi make excuses or make change, the choice is yours. Yang kelima yang bisa kita lakukan adalah
Lakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Katakan bersama-sama, lakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Kita perlu punya kegiatan yang positif dan membangun. Misalnya kegiatan positif yang membangun itu apa aja? Berolahraga, mau lari, renang, badminton, bulu tangkis, atau apa olahraga yang kalian suka, sepeda mungkin, atau anything. Kalian bisa berolahraga, gym, atau misalnya kalian yang suka bermain musik, kalian bisa belajar main gitar, belajar main keyboard, belajar main piano, atau misalnya kalian bisa ambil les vokal. Kalian bisa belajar banyak hal di dunia musik. Melakukan hobi yang mungkin bisa memasak atau nggak bisa masak, tapi kalian kepingin memulai hobi memasak. Wah, itu adalah hal yang positif sekali. Haleluya. Kalian bisa mulai masak, entah itu kalian lihat resep, atau kalian ambil kursus, atau kalian ambil sekolah masak. Menurut kita adalah hal-hal yang positif yang bisa membangun dan improve skill kita. Atau misalnya seni, contoh misalnya menggambar, kalian bisa mengasah skill kalian di dunia gambar, di dunia seni yang lainnya, dan sebagainya. Kegiatan yang positif membuat kita untuk terus bersemangat dan set goals untuk kita bisa mencapai sesuatu. Make excuses or make change, the choice is yours. Jadi apa aja yang bisa kita lakukan, yang kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah yang bisa kita lakukan untuk melawan addiction kita, mengaku dan meminta maaf kepada Tuhan, build relationship with God, perlu tindakan nyata, punya support system, dan lakukan kegiatan yang positif. Sekali lagi, mengaku dan meminta maaf kepada Tuhan, karena kita perlu open, kita perlu share sama Tuhan sakitnya di mana supaya Tuhan bisa sembuhkan. Kita perlu mengaku itu. Yang kedua, build relationship with God, kita terus membangun hubungan dengan Tuhan supaya apa? Supaya kita tuh terus diingatkan kalau kita tuh bisa, kita tuh dimampukan, kita tuh punya Tuhan yang terus ada bersama kita. Perlu tindakan nyata, kita perlu satu step untuk keluar dari addiction tersebut, entah itu step yang kecil, step yang besar, dan kita perlu terus rayakan setiap step yang kita ambil. Kita harus punya support system, keluarga, saudara, teman-teman, komunitas, dan sebagainya. Kita perlu ada tertanam di dalam sebuah komunitas seperti contohnya cell group, ya kan. Yang kelima, punya kegiatan-kegiatan yang positif seperti berolahraga, belajar hobi, nyanyi, musik, dan sebagainya. Well, mari kita sama-sama berdoa. Berapa banyak di sini yang mau mengalami perubahan? Boleh angkat tangan? Boleh ketik yes? Boleh ketik aku? Berapa banyak yang kepingin lepas dari addictionnya? Katakan yuhu. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, thank you Tuhan buat firman-Mu hari ini Tuhan. Thank you Tuhan sudah kasih tahu ke kami Tuhan bahwa Engkau adalah pribadi Tuhan yang terus mau dekat dengan kami Tuhan. Engkau adalah pribadi yang terus mengingatkan kami Tuhan bahwa kami ini adalah anak-anak yang Engkau kasihi Tuhan. Berdoa Tuhan untuk setiap kami Tuhan dimanapun kami berada Tuhan, baik yang sedang di kamar, sedang di luar Tuhan, dimanapun kami Tuhan saat kami mendengarkan seri ini Tuhan, kami berdoa Tuhan supaya kami mau putuskan, kami mau patahkan Tuhan segala kutuk yang menjerat kami Tuhan. Kami mau patahkan Tuhan segala addiction yang menjerat kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk keluar dari addiction kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk keluar dari segala sesuatu yang menjerat kami, yang membawa kami ke dalam dampak yang buruk Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya kami semakin hari Tuhan bisa menjadi orang yang semakin lebih baik lagi Tuhan, menjadi orang yang semakin Kau kasihi Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, kiranya Kau berikan kami Tuhan komunitas yang lebih sehat Tuhan, komunitas yang mau menyupport kami Tuhan untuk menjadi lebih baik Tuhan, yang terus mengingatkan kami Tuhan, yang bisa kami ajak untuk berdoa bersama-sama Tuhan dan memulihkan diri kami Tuhan secara bersama-sama Tuhan. Thank you Jesus untuk setiap momen yang Kau berikan untuk setiap kami Tuhan. Berdoa Tuhan untuk segala aspek di kehidupan kami Tuhan, yang Kau terus menjagai dan memagari kami Tuhan dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan Tuhan, kiranya Kau terus turut campur tangan Tuhan dan bekerja di dalam hidup kami Tuhan. Thank you Jesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur bersama-sama, katakan amin. Thank you guys, God bless you.